Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 2C. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai mata kuliah PSD, yaitu Perancangan Sistem Digital, tentang tugas akhirnya, yang itu membuat tugas akhir sebuah alat berbasis Arduino. Saya Aleluya Asudranatno dengan NIM 201354003, dan rekan saya Muhammad Alif Nugraha dengan NIM 20113544022, dengan satu lagi rekan kami yang berhalangan hadir dan akan melakukan presentasi di tempat yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Rahmana Jamaluddin, NIM 201354007, kelas 2C, D4 Teknik Elektronika. Langsung saja kita presentasikan alat kami yang berjudul Rancang Bangun Alat Sortir Warna berbasis Arduino Uno. Alasan kami memilih judul ini karena kami ingin membuat prototipe mini industri yang dapat menyortir warna. Alat yang kami gunakan di sini menggunakan sensor warna TCS 3200 dan menggunakan microcontroller Arduino Uno. Alat yang kami gunakan ini bisa digunakan di industri-industri seperti industri makanan, contohnya dapat memeriksa tingkat kematangan dari buah-buahan. Selain itu juga masih banyak kan orang atau industri yang menyortir warna sesuai kebutuhannya masih secara manual. Oleh karena itu, di sini kami ingin membuat alat untuk menyortir warna secara otomatis agar pekerjaan lebih simple, efektif, dan tidak membuang waktu. Seperti itulah alasan kami memilih judul ini. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai komponen yang digunakan di alat tugas akhir kami. Yang pertama yaitu Arduino Uno. Arduino Uno merupakan microcontroller single board yang bersifat open source, yang memiliki fleksibilitas yang tinggi baik dari segi software maupun hardware. Arduino ini juga cukup mudah digunakan bagi para pemula. Selanjutnya yang kedua ada servo motor. Di tugas akhir kami menggunakan 2 servo motor. Servo motor adalah sebuah perangkat atau aktuator putar yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup, sehingga dapat di-setup atau diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output meter. Baik, yang ketiga ada LCD yang kepanjangannya yaitu Liquid Crystal Display, yang berfungsi untuk menampilkan tulisan atau angka atau apapun itu ke dalam display. Yang keempat yaitu sensor warna TCS 3200. TCS 3200 merupakan konverter yang diprogram untuk mengubah warna menjadi frekuensi yang tersusun atas konfigurasi silikon fotodioda, dan konverter harus ke frekuensi dalam IC CMOS monolitik yang tunggal. Itulah 4 komponen utama yang digunakan di tugas akhir kami. Kemudian alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat alat tugas akhir ini yaitu yang pertama bahannya duplex. Kedua ada botol minum bekas. Yang ketiga ada tutup botol. Selanjutnya ada kabel jumper. Kemudian ada kertas warna. Selanjutnya ada kabel A to B untuk program Arduino. Kemudian ada stick es krim. Selanjutnya juga ada alat-alat tulis seperti pensil, pulpen, penggaris, dan juga cutter. Kemudian ada cup minum yang sudah digunting. Selanjutnya juga ada cat air untuk menghias alat tugas kami. Cukup segitu alat bahan yang kami gunakan di pembuatan alat. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai blok diagram tugas akhir kami. Yang pertama, benda jatuh lalu dibawa oleh servo 1 ke sensor warna TCS 3200. Masuk ke input sensor warna tersebut lalu diproses ke microcontroller Arduino Uno. Selanjutnya
Setelah diproses oleh microcontroller Arduino, langsung dioutputkan ke servo 2 yang merupakan salah satu aktuator dari alat kami. Kemudian selain itu, setelah diproses dari Arduino juga dioutputkan lagi ke LCD untuk menampilkan tulisan warna yang telah dibaca oleh sensor warna tersebut. Sekian yang dapat kami jelaskan mengenai blok diagram tugas akhir kami. Alat ini berfungsi sebagai penyortir benda sesuai dengan warnanya. Untuk percobaan kali ini, kami menggunakan tutup botol dengan berbagai warna sebagai objek percobaan. Cara kerjanya, mula-mula tutup botol akan dimasukkan ke sebuah penampung berbentuk tabung di mana di bawahnya terdapat servo 1. Kemudian, servo 1 akan menggeser tutup botol berada tepat di bawah sensor warna. Sensor warna akan melakukan pembacaan di mana nantinya akan ditampilkan di LCD dan servo 2 akan merespon. Misalnya, sensor warna membaca warna biru, maka servo 2 akan merespon dengan menggeser sebanyak 90 derajat. Setelah hal itu terjadi, servo 1 akan menggeser si tutup botol agar jatuh ke servo 2. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil dari tugas akhir kami mengenai rancang bangun alat sortir warna berbasis Arduino Uno, yaitu Adalah alat ini dapat digunakan di industri-industri, terkhususnya di industri pertanian. Karena alat ini dapat memilah dan memilih warna sesuai dengan warnanya. Jika dihubungkan dengan industri pertanian, alat ini bisa digunakan sebagai alat untuk mengetahui tingkat kematangan dari buah-buahan ataupun tumbuhan yang lainnya. Seperti contohnya apel tingkat memiliki warna yang berbeda-beda dari tingkat kematangannya. Kemudian dari alat yang kami buat, alat ini mampu membeda-bedakan warna sesuai dengan warnanya dan ditempatkan sesuai dengan tempatnya yang telah disediakan. Sekian yang dapat kami simpulkan dari tugas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Binjai. You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some things you wanna play. I'm walking to your house,
ini kami akan bercerita singkat dan juga memberikan saran-saran untuk kedepannya mengenai alat sortir warna ini. Ya, ini adalah alat yang kami buat, yaitu sortir warna menggunakan Arduino Uno sebagai basisnya. Dalam proses pembuatannya ini cukup sulit dikarenakan ini tidak hanya memikirkan tentang elektroniknya saja, karena ini memiliki mekanisme yang membuat proses pengambilan tutup botol ini menjadi lancar. Cukup sulit di tingkat mekaniknya dikarenakan harus presisi dalam setiap pengukuran, karena bila tidak presisi akan terjadi macet dan tutup botol yang jatuh pun tidak lancar sehingga tidak terbaca oleh sensor warna. Banyak terjadi masalah-masalah yang kami tempuh dalam membuat alat ini. Contoh kasusnya yaitu tentang pembuatan tabung penampung tutup botol. Kemudian ada dudukan yang ada di sini. Dalam pembuatannya itu cukup sulit dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk mengepaskan atau mempresisikan antara bagian atas dan bagian-bagian yang bawahnya, seperti itu. Jadi sebelum model seperti ini kita juga terpikir untuk membuat model apa sih? Waktu itu kami terpikirkan mendesain model sortir warna menggunakan konveyor. Tapi konveyor dirasa kurang cukup menampung berbagai macam warna, karena konveyor menurut saya harus memilih antara sisi kiri dan sisi kanan, dan itu merupakan dua warna, dan kami memikirkan ulang agar bisa menampung lebih banyak warna lagi yang bisa disortir oleh alat kami. Waktu dulu kami memikirkan menggunakan ESP32. Cuman ya gitu. Tapi ESP32 yang kami beli dirasa kurang baik dan ada banyak errornya. Mungkin itu terjadi karena kelalaian kami sendiri yang kurang literatur akan ESP32-nya. Ya. Saran kedepannya alat ini akan lebih baik atau lebih keren lagi kalau dipakai SP32 yang tadi kami ingin buat. Tetap dengan seperti itu bisa disambungkan ke IoT atau Internet of Things, sehingga bisa data-data di sini itu bisa ditampilkan di handphone, sehingga ya data-data tersebut bisa dilihat dan diakses, sehingga kita bisa memonitoring alat ini dari jarak jauh. Misalnya ini ada botol warna oranye yang telah terdeteksi sensor, dan di sini pasti sensor akan membacanya dan diproses ke ESP32, lalu dihubungkan ke internet, lalu bisa dilihat dari handphone kita masing-masing bahwa yang terdeteksi botol warna oranye sebanyak sekian buah. Selain itu juga ada pelajaran dapat kita ambil, yaitu dalam segala hal itu harus dipikirkan terlebih dahulu, diukur, jangan ngasal, harus sesuai dengan data, jangan ngarang atau ngawang. Ya seperti itu. Paling apa lagi ya? Selain itu meskipun banyak masalah yang terjadi, akan tetapi kami dari kelompok 3 bisa menyelesaikannya, dan alat ini pun bisa berjalan sesuai dengan semestinya dan sesuai ekspektasi. Semua warna bisa dideteksi dengan benar. Terus apa lagi? Dari yang kita buat ini terjadi proses yang tidak sebentar, dan memang bentuk ini awalnya bukan bentuk dari
setengah lingkaran begini Kita dan memiliki inovasi inovasi yang baru setengah lingkaran. setengah lingkaran. Lalu ini bukan bagian dari perencanaan. Nah, ini satu masalah juga di sini karena pada saat servo yang pertama yang di atas ini bergerak itu kurang bebas, jadi tertabrak dengan dinding yang di sisi ini. Maka dari itu kami membuat lubang yang di sini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada dosen kami, dosen mata kuliah perancangan sistem digital ini, kepada Pak Dodi Budiman, kami terima memberikan kasih terima atas kasih. bimbingannya. Kemudian sekaligus juga Pak Dodi sebagai wali dosen dari kelas 2C. Semoga Bapak sehat selalu, diberi keselamatan dan diberi kelancaran rezeki ya tentunya. Ya iya dong. Memberikan kebahagiaan selalu. Iya. Asik. Sekian dari pemaparan dari cerita singkat dan pemaparan presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.